Oke, jadi ini adalah TWS flagship terbaru dari Bose ya, Bose Quiet Comfort Ultra generasi kedua. Nah, gue udah pernah bilang kalau sebenarnya kalau dalam TWS itu gue bisa pakai apa aja dan gue nggak bakal komplain sebenarnya. Dari yang 300.000 kayak gini juga, ya gue sih nggak apa-apa. Selama nyaman di telinga, suaranya udah oke, gue nggak mesti yang bagus-bagus banget. Dan di sini ada TWS lain yang gue sempet daily driver juga ya. Ini EPOS GTW 270. Terus ada Apple AirPods, ini generasi yang keempat. Dan yang terakhir gue daily driver banget setiap hari ini adalah Bose QCE. Jadi ini versi murah meriahnya dibanding yang versi Ultra. Dan jujurnya misalkan kalau kalian tanya gue apa perbedaan dari keempat TWS ini ya, gue nggak terlalu bisa kasih jawaban yang detail banget sih ya. Mungkin satu lebih nyaman dari yang lain. Tapi secara overall, gue happy banget sama semuanya. Dan ini punya harga yang beda-beda semuanya. Jadi makanya gue pengen cobain aja pakai TWS flagship pertama kalinya. Ini harganya di sekitar 5 juta gitu. Dan gue udah cobain ini selama 5 hari. Jadi coba kita lihat aja plus sama minusnya. Coba kita lihat apa aja yang kita dapat di dalam boxnya. Oke, untuk orang-orang yang mungkin udah punya Bose Quiet Comfort Ultra generasi pertama, perbedaan yang ke generasi kedua adalah ini bisa wireless charging. Sisanya itu cuman improvement sedikit-sedikit aja. Mulai dari kualitasnya, ini premium. Oke, mantap lah. Mulai dari bahannya, cara buka tutup casingnya, semuanya kerasa quality banget. Bahannya ini plastik ya, dengan coatingnya itu agak sedikit rubber texture gitu. Kalau mau dibandingin sama Bose QCE ini plastik tapi ya ini kerasa plastik banget gitu. Sedangkan ini masih lebih enak lah dipegang. Dan Bose QCE ini juga lebih gampang baret-baret. Kalau misalkan kita sering masukin ke dalam tas gitu, mungkin kena kunci atau kena yang lain. Kayak gue punya ini udah baret-baret banget. Yang tekstur agak karet ini sebenarnya memang lebih bagus di awal, tapi setahu gue sih kalau bahan karet gini kedepannya lama-lama itu bisa jadi kurang enak aja dilihat ya. Tapi ya kita nggak tahu juga sih, bisa aja ini mungkin awet. Untuk buds-nya, ear tip-nya itu kita bisa ganti-ganti. Ada 3 size ya, S, M, dan L. Dan juga bisa diganti rubber band-nya ini. Ada level 1, 2, 3. Menurut gue sih cobain dulu ya satu-satu mana yang bakal lebih fit di telinga kalian. Gue jadinya setelah coba-cobain, gue pakai ear tips yang S, tapi rubber bandnya gue pakai yang nomor 3. Buat gue itu paling nyaman untuk tipe telinga gue. Dan bahkan ini bisa kerasa kalau lagi nggak pakai earbud gitu. Apalagi kalau misalkan gue ganti ke mode aware. Karena gue sempet pakai earbudsnya ini cuman ya pakai doang ya, bahkan gue nggak denger lagu sama sekali. Gue ganti ke mode aware untuk tes kenyamanannya aja dalam jangka panjang itu seperti apa. Jangan sejauh ini sih bener-bener nggak ada masalah. Gue bisa pakai non-stop 4-5 jam juga. Nggak ada rasa sakit. Dan karena ini banyak pilihan ear tips dan bands-nya, gue yakin sih ini bakal fit juga ke kebanyakan telinga orang. Satu hal yang gue appreciate banget sama earbuds-nya ya, dia tuh nggak terlalu kayak masuk banget ke dalam telinga. Kalau misalkan dibandingin sama TWS gue yang lain kayak yang EPOS ini, terus yang QCY ini juga yang gue udah sempat bikin reviewnya. Ini tuh kayak seakan-akan ngedorong banget kotoran telinga masuk ke dalam gitu loh. Dan kadang jadinya gue juga kurang suka aja sama rasanya gitu, kayak terlalu masuk ke dalam telinga. Kalau kita keluarin kadang earbudsnya juga kita harus bersihin lagi gitu kan. Kalau ini enggak, dia kayak cuman di luar telinga gitu aja, nggak sampai masuk banget ke dalam. Dan gue suka banget sih sama rasanya itu. Jadi rasanya kurang lebih mirip sama ini AirPods yang versi non-pro ya, jadi nggak ada ear tipnya itu. Ini juga tipe TWS yang nggak masuk-masuk banget ke dalam telinga kita, jadi gue lumayan suka juga. Si Bose ini juga rasanya mirip kayak gitu, tapi ada ear tipnya aja. Dan dia juga lebih nge-seal telinga kita lebih bagus karena ada rubber bandnya ini loh. Jadi ya untuk kenyamanan sih gue sama sekali nggak ada komplain. Nah lanjut ini ke aplikasinya ya, yang kita juga harus download untuk pakai TWS ini. Yang gue agak sedikit bingung itu sebagai user Bose QCE ini ya, QCE ini punya aplikasi terpisah. Kenapa begitu? Ya gue juga nggak tahu sih jujur aja. Jadi ada aplikasi Bose untuk device mereka yang lain kayak contoh yang Ultra ini. Dan untuk yang QCE itu terpisah. Dan satu hal yang gue notice juga, aplikasinya QCE, tuning EQ-nya itu lebih lengkap dibanding aplikasi Bose yang satu ini. Oke, untuk aplikasinya ya, di sini kita bisa atur banyak. Kayak lihat sisa baterainya masing-masing earbuds, sekaligus baterai casingnya juga, ganti mode,
mainin EQ, ganti jadi immersive audio, atur touch controlnya, dan lain-lain. Jujur gue sih nggak ada komplain sama aplikasinya. Ini mantep banget, UI UX-nya juga terlihat rapi. Oke, kita masuk ke suaranya. Gue dengerin banyak banget lagu di sini ya, berjam-jam, dan gue juga ada kok nontonin review-review orang lain, lihat pendapat orang lain itu seperti apa tentang suaranya TWS Bose ini. Dan gue tarik konklusi kalau Bose itu punya suara yang aman ya, atau kata lainnya suara yang mayoritas orang-orang itu bakal suka. Dan gue termasuk sama mayoritas ini gitu. Ini punya bass yang menurut gue enak banget, tanpa ilangin mid dan juga treble-nya. Kalau menurut YouTube channel Sound Guys, bassnya ini lebih dominan dibanding yang lain ya. Dan ternyata tuning EQ di aplikasinya itu nggak terlalu ngefek untuk mengubah bassnya itu. Kalau gua sih bisa denger perubahan bassnya kalau misalkan kita naikin ke sampai 8 gitu, terus kita turunin lagi ke -8. Itu bakal kerasa perubahannya. Tapi kalau kita lihat dari grafnya dari mereka sih, ini kelihatannya memang bass heavy banget. Dan kalau misalkan kalian nggak suka TWS yang ngebass, ya ini mungkin bukan TWS untuk kalian. Tapi balik lagi, suaranya aman, jadi harusnya sih mayoritas orang-orang bakal suka-suka aja sama sound profile dari Bose ini. Gue pribadi sih sebenarnya nggak ada komplain, tapi harus ingat lagi kalau gue juga bukan seorang audiophile ya, gue sebagai pengguna biasa aja. Nah oke, untuk noise cancellingnya, sebelum gue cobain Bose sama sekali juga, gue udah denger kalau mereka salah satu yang punya noise cancelling terbaik di kelasnya ya. Dan buat gue sih ini juga udah enak banget. Low frequency noise ini bener-bener bisa nge-cut down gue rasa sekitar 80% dari suara aslinya ya. Jadi itu termasuk kayak suara AC gitu, mungkin suara air purifier, suara mesin pesawat, itu pasti berkurang drastis banget. Paling kayak suara yang lebih besar aja, kayak hair dryer. Gue justru tes ya, istri gue di kamar yang sama pakai hair dryer, gue aktifin noise cancelling dan itu masih kedengaran dikit. Tapi harusnya sih kalau kalian sambil dengerin lagu, suaranya juga bakal ketutup sama lagu yang kalian denger. Kalau mau bener-bener liatin grafnya, gue bakal reference dari YouTube Sound Guys lagi. Di tes mereka ini bisa ilangin sekitar 80% noise ya. Dan seperti biasa, ANC juga bakal selalu lebih bisa ilangin low frequency noise dibanding high frequency. Jadi jangan kaget kalau misalkan kayak suara burung gitu, atau suara sendok kena piring, atau suara ambulans itu tetap kedengaran karena itu termasuk di high frequency. Jadi overall ini udah mantep banget. Tapi sebenarnya kalau di tes mereka juga, yang generasi pertama itu sekitar di 83% noise reduction. Jadi sebenarnya ini cuman ya naik sekitar 2% doang sih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya yang versi pertama, terus pengen cobain yang versi kedua, mungkin kalian nggak bakal kerasa ada perbedaan dalam noise cancellingnya. Tapi sebenarnya bukan noise cancellingnya itu yang bikin gua kagum ya, yaitu adalah rasa di telinganya gitu. Karena kebanyakan noise cancelling, gue ngerasa kayak telinga kita tuh agak sedikit kena vakum ya, dan itu agak kurang enak lama-lama. Tapi di sini tuh nggak kerasa kayak gitu. Jadi gue kasih jempol banget dalam noise cancellingnya. Oke, sekarang gue cobain mikrofonnya dari TWS ini. Seperti yang kalian bisa dengar, gue lagi nyalain suara orang-orang berisik gitu. Dan seharusnya sih ini udah punya kayak AI noise cancellation untuk suara-suara random gini ya, supaya lebih fokus aja ke suara kita. Dan ya, kayak ginilah suaranya. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut untuk immersive audio. Ini sebenarnya fitur yang udah ada juga di generasi pertama, tapi katanya ini lebih improve gitu. Suara bassnya bakal tetap ada kalau kita nyalain, karena memang kalau kita nyalain immersive audio, suara kualitasnya bakal turun sedikit gitu loh. Tapi overall walaupun turun sebenarnya masih oke, dan kita bisa dapetin immersive audio kalau kalian suka. Gue jujur aja agak sedikit jarang sih ya pakai fitur gitu. Ini juga fiturnya ada di AirPods Gen 4 ini, dan ya gue selalu matiin juga. Jadi ya di sini gue juga bakal selalu matiin anyway sih. Tapi kalau kalian suka, ya ini lebih baik lagi. Oke, jadi overall selama 5 hari ini memang kerasa lah kalau ini tuh TWS flagship ya dibanding sama TWS-TWS gua yang lainnya. Gue bakal berani bilang kalau ini adalah TWS paling premium yang pernah gua cobain. Dari segi build-nya, earbuds-nya sendiri kerasa solid banget. Aplikasinya yang bagus, koneksinya juga stabil ya, ganti-ganti antara dua device kayak HP gua dan juga laptop gua, itu sama sekali nggak ada kendala. Tapi kelihatannya sih memang ini cuman improvement yang dikit aja dari generasi yang pertama. Yang paling kentara itu adalah ini sekarang bisa wireless charging kalau misalkan kalian suka. Jadi untuk pencinta generasi yang pertama, menurut gue sih belum layak lah kayaknya untuk upgrade ke yang generasi kedua. Dan untuk yang lain yang misalkan belum punya TWS ANC dan pengen
cobain merek Bose itu seperti apa ya, gue lebih rekomen yang Bose QCE ini. Ini yang gue jadiin daily driver juga. Harganya 2 kali lipat lebih murah, ANC-nya itu kurang lebih sama. Yang Ultra itu lebih bagus sedikit aja skornya dibanding yang QCE, tapi overall di real use case gitu, gue rasa sih nggak bakal terlalu kerasa bedanya. Minusnya ini nggak ada immersive audio, casingnya ya ini nggak kerasa premium sih, dan juga ini nggak ada Snapdragon Sound. Jadi kalau kalian nggak peduli sama 3 kekurangan itu, yang QCE ini udah lebih banget dari cukup. Bukan berarti gue nggak suka pakai ini selama 5 hari ke belakang ya, justru gue sebenarnya suka banget, bahkan nggak terlalu ada hal negatif yang gue bisa bahas ya. Paling ya mungkin harganya aja sih, harganya sedikit agak mahal untuk gue. Makanya itu gue tetap lebih impress sama yang QCE ini aja, dan gue bakal lebih rekomen ini ke orang-orang sih, ke konsumer biasa ya. Gue juga tipe orangnya lebih suka pilih gadget yang versi tengah-tengah gitu dibanding versi yang pro-nya, dan menurut gue sih yang ini udah sweet spot banget. Tapi kalau kalian orangnya suka beli yang paling versi pro gitu, ya Bose Quiet Comfort Ultra generasi kedua inilah yang paling pro-nya yang Bose bisa offer. Dan ya jujur aja gue tetap rekomen kalau memang kalian mau. Oke, itulah Bose Quiet Comfort Ultra generasi kedua ya. Kasih tau gue pendapat kalian seperti apa di komen bawah. Dan jangan lupa juga untuk join jadi channel member. Kalian bisa dapetin badge yang menarik. Nama kalian bakal ada di akhir video, dan kalian dapat prioritas komen juga, terutama di live yang gue sering adain. Jangan lupa juga kalau kalian belum punya deskmat untuk di meja, boleh banget cek Deskmat Setup Tour. Itu salah satu cara untuk support gue sebagai kreator. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.